Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Rafi Azika dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM digit terakhir 092 dari Universitas Diponegoro dan Sekolah Vokasi. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perulangan atau looping di praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, yang pertama di sini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari perulangan atau looping ini itu yang pertama ada mampu mengetahui divisi loop atau for while. Yang kedua itu ada mampu membuat di Scratch maupun di Python. Dan yang terakhir itu ada mampu menjalankan project food delivery. Nah, dan untuk definisi loop sendiri di sini looping merupakan salah satu konsep dasar dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan serangkaian perintah secara berulang. Itu hingga kondisi tertentu terpenuhi. Dan juga dengan menggunakan looping, nah pemrograman itu dapat menghemat waktu dan tenaga dikarenakan tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Dengan konsep ini juga sangat berguna untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang bersifat repetitif. Misalnya itu seperti untuk mencetak angka 1 hingga 10 di layar. Dan kita cukup untuk menggunakan satu blok perulangan daripada menulis 10 baris perintah. Dan juga selain membuat program itu jauh lebih efisien, nah looping juga membantu untuk meminimalkan kesalahan dan menjadikan kode lebih mudah dibaca serta dikelola. Nah, di sini ada contoh dari definisi loop ya teman-teman. Nah, di yang gambar pertama ini itu ada contoh tanpa loop, yang dimana merupakan di sini beda teman-teman. Dan di kalau siswanya ini sama dengan kan kita masukkan Andi, Budi, Citra, dan Dewi. Tapi kenapa berbeda dikarenakan di gambar pertama ini itu ada konsol log selamat ulang tahun siswa dari 01 sampai dari 0 sampai 3. Nah, sedangkan yang di gambar 2 ini itu dia coba for let ini sama dengan 0 siswa late. Nah, itu merupakan selamat ulang tahun untuk siswa saja teman-teman. Selanjutnya di sini ada jenis loop. Nah, untuk jenis loop sendiri di sini ada dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada for loop, yang kedua ada while loop. Nah, for loop ini itu digunakan ketika jumlah perulangan itu sudah diketahui oleh program teman-teman. Dan untuk while loop sendiri itu kita gunakan untuk ketika jumlah iterasi itu tidak kita ketahui sebelumnya teman-teman. Nah, di sini merupakan contoh dari loop tagi teman-teman. Dari loop pertama di sini ada for in range 5. Kita print ya teman-teman untuk mencetak variabel. Dan di yang kedua nih kita masukkan while. Lalu kita mencetak print lagi ya teman-teman. Di sini muncul 1. Nah, beda dengan nama yang nomor yang pertama ini. Itu for in range itu tidak angka 5, berarti sama dengan 0. Karena di sini dia tidak menambahkan ada tanda tambahnya teman-teman. Oke. Untuk perbedaan perulangan for dengan while ini itu yang pertama ada for loop itu digunakan saat jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya. Dan yang kedua itu biasanya kita gunakan untuk mengulang dengan batas yang jelas. Misalnya itu seperti 1 hingga 10 teman-teman. Dan untuk yang ketiga itu ada inisialisasi, kondisi, dan increment. Nah, biasanya itu ditulis dalam satu baris teman-teman.
Yang keempat itu ada struktur umumnya. Atas struktur umumnya itu seperti yang contoh yang ada gambar di gambar bawah ini, teman. Nah, ini ada kita menggunakan Python ya, teman, di sini. Kita masukkan di foreign range 1,6. Nah, itu lalu kita mencetak print gitu. Supaya hasilnya itu muncul ya, teman-teman. Dan untuk while loop ini itu kita gunakan saat jumlah perulangan belum diketahui atau tergantung pada kondisi tertentu, teman-teman. Yang kedua itu while loop tersebut akan terus berjalan selama kondisi itu bernilai benar atau true, teman-teman. Dan untuk struktur umumnya itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita masukkan i sama dengan 1, di sini kita masukkan variable while i 5. Itu kita masukkan print, teman-teman, untuk mencetak hasil. Dan hasilnya adalah plus sama dengan 1, teman-teman. Nah, di sini ada flowchart di perulangan. Nah, ini flowchart perulangan ini mulai terus lalu kita masukkan variable, teman-teman, di sini sama dengan 0. Lalu kita masukkan lagi di sini data 10. Nah, selanjutnya bagian dari flowchart ini itu bisa ke kiri dan kanan, dan kalau misalnya ke kiri itu bisa tekan kayak kita langsung selesai dengan program tersebut, dan bisa kita ke bawah itu kita cetak sebelumnya cetak 1 terus dan seterusnya, teman-teman. Dan selanjutnya dia ada transformasi list baru dan dari list lama. Nah, transformasi list baru dari list lama itu ada proses membuat sejumlah list baru berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya, itu dengan cara kita memodifikasi, menyaring, atau mengolah elemen-elemen dari list lama. Tujuannya itu adalah untuk menghasilkan dalam bentuk data yang lebih sesuai dengan kebutuhan program tersebut, teman-teman. Misalnya, itu kita bisa mengubah setiap elemen, mengambil hanya sebagian elemen tertentu, atau bahkan melakukan perhitungan pada setiap nilai dalam list tersebut, teman-teman. Nah, oke, di sini merupakan ada contoh dari transformasi list baru, list lama. Nah, ini dengan filter menyaring, teman-teman. Mungkin dari angka kita bisa sebutkan dari kita bisa masukkan di angka 1 sampai 6, teman-teman. Lalu kita masukkan variabel genap dan kita masukkan print untuk mencetak program tersebut, teman-teman. Dan di sini dengan map atau gue isi list itu kita perlu menambahkan list dan map ya, teman-teman, untuk mengubah isi di list dalam tersebut, teman-teman. Dan terakhir kombinasi filter dan transformasi. Nah, di sini kita hanya angka genapnya saja, lalu kita kuadratkan, teman-teman. Dan hasilnya di sini muncul ya, teman-teman. Di outputnya ada 4, 16, dan 36. Dan sama seperti sebelumnya, ini menyaring. Jadi kita itu hanya mengenal angka genap. Jadi kita dimasukkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, kita hanya mengambil angka 2, 4, dan 6 karena itu ada angka genap. Sedangkan dengan map atau mengubah isi list itu kita kalikan setiap angka dengan 3. 3, 6, 9, 12, 15. Jadi seperti itu, teman-teman. Setelah saya menjelaskan dari PPT, berikut saya akan langsung mendemonstrasikan atau mempraktekkannya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengcoding ya, teman-teman. Kita masukkan stack, terus kita masukkan perulangan. Lalu di bagian kedua kita masukkan for
in range. Lalu kita masukkan di sini 5 dulu ya teman-teman. Lalu di sini tambahkan print perulangan ke strip koma i Oke, kita coba langsung. Nah, oke, di sini muncul ya teman-teman. Di sini ada perulangan ke 0, perulangan ke 1, 2, 3, dan 4 ya teman-teman. Nah, di sini karena saya masukkan nilai dari variabel tersebut adalah 5 teman-teman. Dan kalau misalnya saya masukkan parameter 10, maka dia akan mencetak 10 teman-teman. Dan teman-teman bisa praktikkan sendiri juga ya teman-teman. Saya akan mempraktikkan perulangan while. Kita masukkan stack perulangan while. Kita masukkan angka sama dengan 0. Setelah di baris ketiga kita masukkan while angka masukkan 5, lalu kita masukkan ini. Selanjutnya di sini kita tambahkan print ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan lagi angka plus sama dengan 1 plus 1 stack menambah nilai agar tidak infinite loop. Oke. Selanjutnya sini kita refresh, bisa kita run kembali. Nah, oke, di sini mulai muncul ya teman-teman, di mana yang tadi sebelumnya kita perulangan loop, dan ini kita suruh kita ubah menjadi angka sekarang. Nah, teman-teman kurang lebih begitu ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan mencetak bilangan genap dari 1 sampai 10 teman-teman. Oke, selanjutnya di sini misalkan stack cetak bilangan genap dari 1 sampai 10. Terus ya kita masukkan for in range 1, 11. Setelah kita masukkan if a person to, ya, kita lakukan pencetakan.
Oke, kita clear lagi. Kita run kembali teman-teman. Nah, oke, di sini sudah muncul ya teman-teman bahwa kita mencetak bilangan genap dari 1 sampai 10, dan di sini bilangan genap dari 1 sampai 10 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Di sini sudah sesuai teman-teman dari codingannya beserta angka-angka ya teman-teman. Nah, bila kita ubah di sini ganjil, dan di sini kita ubah lagi, lalu kita clear, kita merun kembali, dan ratio kita tulis 1, kita clear. Nah, oke. Di sini mungkin kesalahan teman-teman, kalau misalnya range angka 1 dia bakal jadi masalah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 teman-teman. Kurang lebih begitu. Nah, sini bila saya ubah menjadi angka 3, di blok ketiga kita ubah ke angka 3, maka yang muncul adalah 3, 6, 9. Itu merupakan dari kelipatan 3 dan kelipatan 3 itu ada 6 dan 9 ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mencetak game tebak angka teman-teman. Saya akan mempraktekkan program tebak angka sederhana. Oke, di sini saya langsung buat aja teman-teman codingannya. Program tebak angka sederhana. Lalu kita masukkan rahasia sama dengan 7. Kita masukkan tebakan. Kita masukkan tebakan 0. Dan di blok 5 kita masukkan while. Bukan rahasia. Lalu di sini kita masukkan tebakan lagi. Tebakan input tebak angka. Selanjutnya di blok 7 kita masukkan if tebakan lalu kita masukkan cetakan print lagi. Kita masukkan di sini terlalu kecil ya teman. Lalu kita masukkan elf tebakan oke. Ini saya masukkan kembali ke teman. Lalu kita masukkan print terlalu besar. Tekan else. Lalu kita masukkan lagi print mencetak bagian akhir ya teman-teman. Kita langsung masukkan
Selamat, tebakanmu benar. Oke, kita langsung refresh dan kita run kembali teman. Oke, di sini kita main tebak angka. Jadi saya akan masukkan angka 5. Angka terkecil karena yang kita masukkan di sini bukan angka dari 7 teman-teman. Nah, jika kita masukkan angka dari 7, misal di atas 7 misal 8, angka terlalu besar. Jika kita masukkan angka 0, angka itu terlalu kecil juga. Dan jika kita masukkan angka 7, nah di sini bukan selamat, tebakanmu sudah benar. Dan ini adalah program tebak angka sederhana teman-teman. Dan misal kita masukkan tebakan angka. Kita ganti lagi di sini, masukkan tebakan 1 sampai 10. Oke, kita clear. Nah, di sini kita bakal masukkan di sini kita akan masukkan yang tebak angka 1 sampai 10. Angka yang saya masukkan misal 2. Itu terlalu kecil teman-teman. Dan kita masukkan 3, itu terlalu kecil teman-teman. Dan kalau kita masukin angka 7, tebakan benar. Itu merupakan game dari tebak angka sendiri teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan program sederhana yang dimana kita itu akan mengecek ataupun mencoba mengenai transform list baru dari number list ya teman-teman. Di sini terdapat 2 list, yaitu list bernumber list A dan juga number list B. Nah, ini demo program sederhananya adalah menjadikan number list ini isinya adalah hasil kalian number list A, dimana rangka sini ya. Dan di sini kita akan menilai dari isi atau penilaian atau di number list B ya teman-teman. Jadi ini menjadi 1 ya teman-teman. Kita akan mencetak sebanyak dari list bernumber list A itu sendiri, yaitu 5. Lalu sini garis kode length ya teman-teman untuk di number list A. Dan kemudian di dalam sini kita akan mengkalkulasikan di mana item indeks pertama dari list A itu dikali 2 dan kita akan mendahulukannya ke list B. Dan kemudian indeks akan bertambah 1 selama kondisinya itu diulangi sebanyak 5 kali teman-teman. Jadi di sini pertama dari number list A itu ada 4, 8, minus 6, 10 dan 7. Program akan menggunakan indeks ya itu. Dan number list B juga sama ya teman-teman, dan mungkin beda ada 8, 16, 12, 20 dan 14 ya teman-teman. Dan di sini number list A, number list B berbeda teman-teman. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, min 6 kali 2 min 12 dan seterusnya saja di sini. Saya akan mendemonstrasikan teman-teman. Dan di sini fungsi ini untuk mendelete program ya teman-teman. Kalian terdapat di number list ini ya teman-teman. Dan di mana masing-masing dari indeks pertama dari sistem itu
merupakan kayak kita mencoba hapus yang dari number list PI teman-teman. Oke, mungkin kita langsung buat ya teman-teman dari codingan di Replit. Lalu di variabel kedua kita masukkan angka B, di variabel 3 di baris ketiga kita kosongin, kita masukkan for angka in angka A teman-teman. Kita masukkan lagi angka B titik append ke bintang cek 2 teman-teman. Lalu kita di blok ketujuh kita langsung saja teman-teman, kita print angka KA, lalu kita masukkan lagi print angka B. Oke, lalu di sini langsung saja teman-teman, kita clear dulu baru kita running. Nah, oke, di sini sudah masuk ya teman-teman, bahwa angka yang dari variabel tersebut data2468 itu merupakan dari bilangan angka dari number list A, dan bahwa di angka B ini itu merupakan hasil dari perkalian dari 2 kali 2 sama dengan 4, dan 4 kali 2 sama dengan 8, dan 6 kali 2 sama dengan 12, 8 kali 2 16, dan yang terakhir ada 10 kali 2 sama dengan 20 teman-teman. Dan sini sudah sesuai, dan seperti sama yang berada di scratch ini ya, bahwa 4 kali 8 bahwa 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 16, min 6 kali 2 min 12, 10 kali 2 20, dan 7 dikali 2 sama dengan 14 teman-teman. Dan di codingan di Replit ini sudah sesuai dengan sama apa yang saya mendemonstrasikan di scratch ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini terdapat sebuah project, yaitu project untuk memesan makanan ya teman-teman. Di sini saya akan misalkannya pertama-tama untuk pada bagian di scratch saya. Di sini kita memakai beberapa variabel, untuk continue iterating, yaitu untuk pakai variable cost itu pizza choice dan total price teman-teman. Sini kita memiliki list itu market dari pizza dan pizza order ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan jelaskan mungkin di bagian bawah sini ya teman-teman. Dan kita akan dan di layout ini pizza untuk hapus seluruh isi yang ada di pizza order ya teman-teman. Dan juga kita di sini untuk melihat dan total price dan pizza choices ini ya teman-teman.
dan total price ini 0 ya teman-teman. Kemudian kita akan mengatakan hello dan akan jeda 2 detik, dan kita meskipun pada continue order itu bernilai true ya teman-teman. Kemudian kita materi pelurangan teman-teman dengan repeat continue ordering to false ya teman-teman. Dan X, do you want to remain and void, basically program akan berjalan kondisi atau apapun yang terjadi ini belum false ya teman-teman. Dan juga di sini, dan jika kita menjawab ya, program juga akan pizza apa yang kita ingin tambahkan ya teman-teman. What do you want? Karena di pizza choice itu akan menampung input atau dari pizza choice dan available pizza thing. Dan juga ada pizza choice thing available dan by order pizza order ya teman-teman. Dan juga di total price jadi bertambah 10 teman-teman. Dan kemudian program mendapat keterangan dan menambahkan pizza apa yang telah diinputkan ke dari stok available pizza ya teman-teman. Dan program akan menunggu 2 detik ya teman-teman. Dan jika jawaban do you want to add pizza adalah selain yes atau pada else, maka continue orderingnya itu dia benar false atau otomatis pada bagian kode ini tuh tidak akan dinyalakan kembali teman-teman. Jadi dia akan menyalakan atau mengulang repeat until dari nilainya sendiri itu nilai itu udah false ya teman-teman. Nah selanjutnya di akhir program itu memberikan keterangan, yaitu kita harus menilai berapa dalam bentuk euro ya teman-teman. Program akan menanyakan atau kita ingin menambahkan tips sebagai 0,25% dan akan menunggu. Jadi program juga akan mengeset total harga itu, jadi total harga ditambahkan dikali TP itu berapa persen dibagi 100, dikarenakan persen itu adalah per 100 teman-teman. Dan kemudian program terakhir akan mengatakan thank you, the price is now. Total price itu berapa euro teman-teman. Hasilnya kita akan run saja. Oke, hello, apakah kamu ingin melakukan pizza? Misalkan yes. Pizza kita mau misalkan pizza pepperoni. Oke, nah di sini kita memilih pizza pembaru otomatis variabel pizza itu berubah menjadi pepperoni dan harga itu adalah 1 nilai 10, otomatis total price itu adalah 10 ya teman-teman. Sekarang kita akan membeli Napoli ya teman-teman. Napoli otomatis di sini yang pertama mungkin do you want to, dia menanyakan do you want to add the pizza, yes or no. Oke, kita tulis aja di sini yes ya teman-teman. Oke, what do you want to pizza? Di sini dia menyerahkan pizza apa yang saya mau. Misal kita pepperoni teman-teman. Nah di sini merupakan pizza di sini dia sudah tulis ada total price ada 10 dan pizza choice kita bukan pizza pepperoni ya, kita memilih pizza order ya teman. Dan misalnya kita ingin membeli yes, kita sekali membeli yang Napoli ya teman-teman. Otomatis ini kita memilih copy statement Napoli dan juga total harga 20 ya teman-teman. Kita akan no ya teman-teman. Dari sini kita harus memberi senilai 220 euro ya teman-teman. Dan apakah kita ingin mengutip atau tidak? Kalau tidak, kita inputkan 0. Seperti harga awal tadi ya teman-teman, yaitu 20 euro. Assembly ya. Kita apakah akan menambah ketip? Maka kita akan
menambahkan tip ya di sini. Ya, total price itu ditambah persen dibagi 1000 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat codingannya teman-teman. Lumayan agak lama ya teman. Terus kita clear lah, itu terus kita coba run ya teman-teman. Di sini di line 17 ya teman-teman. Oke, kita coba merun kembali teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyelesaikan codingannya ya teman-teman. Dan langsung saja kita running ya teman-teman. Oke, nah di sini kita sudah diberi daftar nasi goreng yang tersedia teman-teman. Di sini ada nasi goreng ayam, nasi goreng kambing, nasi goreng sapi, udang dan telur teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini dia menanyakan apakah Anda ingin memesan. Ya. Kita tulis ya. Mau pesan nomor apa? Saya akan pesan nomor nasi goreng ayam. Apakah ini dia program menanyakan apakah ingin menemukan nasi goreng ayam pesanan? Saya jawab ya. Dan program menanyakan lagi, mau pesan menu nomor berapa? Nomor 1. Dan program nanya lagi dan menambahkan nasi goreng kambing ke pesanan. Ya. Mau pesan nomor berapa? Nomor 4. Menambahkan nasi goreng telur ke pesanan. Di sini saya tidak jawab tidak ya teman-teman. Nah, oke di sini program telah mencetak Anda telah memesan nasi goreng ayam, nasi goreng kambing dan nasi goreng telur. Dan untuk total harga yang ini harus dibayarkan adalah 6.000 ya teman-teman. Nah di sini program juga menanyakan masukan tip yang ingin Anda berikan.
Oke, misal saya masuk ke tip 10. Nah, di sini program mencetak. Terima kasih banyak. Jadi total yang harus Anda bayarkan adalah 6.600 dikarenakan kita memasukkan uang tip sebesar 10 ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Saya Muhammad Rafi Azika, izin pamit undur diri. Signing out.